Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan produk-produk rumah tangga. Di antaranya yang terbuat dari bahan plastik, kaca, kertas, atau aluminium. Namun setelah dipakai dan kita membuangnya, kita terkadang tidak mengetahui apa yang terjadi pada sampah-sampah tersebut. Padahal beberapa di antaranya bisa didaur ulang dan menjadi produk yang dapat dipakai kembali. Tapi ada juga barang-barang yang ternyata sulit untuk didaur ulang. Di balik limbah rumah tangga tersebut, ternyata menyimpan beberapa fakta yang mengejutkan. Apa sajakah itu? Berikut, On The Spot akan menginformasikan kepada Anda fakta-fakta mengejutkan di balik limbah rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin secara tak sadar membeli atau menggunakan botol plastik secara berlebih. Ternyata botol plastik juga menyumbang sampah paling banyak. Menurut Recoup, otoritas terkemuka pengelolaan limbah plastik di Inggris, setiap rumah tangga menggunakan sekitar 373 botol plastik per tahunnya. Dan tahukah Anda, ternyata plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai di lingkungan. Daur ulang botol plastik merupakan salah satu kreativitas untuk memanfaatkan limbah agar tetap berguna bagi umat manusia dan mengurangi kerusakan lingkungan sekitar. Terdapat berbagai jenis plastik di dunia ini, dan berbagai produk plastik tersebut terdapat kode mengenai jenis plastik yang membentuk material tersebut sehingga mempermudah untuk mendaur ulang. Misalnya, kode di suatu kemasan yang berbentuk segitiga 3R dengan kode angka di tengah-tengahnya. Itu berarti kemasan tersebut dapat didaur ulang. Dengan mendaur ulang satu buah botol plastik, kita bisa menghemat listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu 60 watt selama 3 jam. Selain itu, kita juga dapat menghemat penggunaan botol plastik dengan menggunakan tempat minum pakai ulang. Di Indonesia sendiri, sebagian besar plastik yang didaur ulang dimanfaatkan untuk menciptakan produk baru yang kualitasnya lebih rendah. Karena Indonesia masih belum bisa membuat daur ulang limbah plastik ini menjadi bahan konstruksi. Fakta ini masih jauh tertinggal dari Italia dan Inggris pada tahun 1980-an yang sudah bisa menggunakan daur ulang limbah plastik menjadi tiang telepon untuk menggantikan tiang besi atau kayu. Atau di Swedia yang bahkan sudah bisa memanfaatkan daur ulang limbah plastik menjadi bangunan bertingkat karena teksturnya yang lebih kuat dan ringan. Aluminium merupakan salah satu benda yang banyak terdapat di sekitar kita, seperti kaleng minuman dan perabot rumah tangga. Sebagai contoh, di Inggris sekitar 3% dari sampah rumah tangga berasal dari kaleng minuman. 75% limbah kaleng terbuat dari aluminium dan selebihnya dari baja. Jika tiap tahunnya kira-kira ada 600 kaleng aluminium dan 200 kaleng baja yang dibuat ke tempat pembuangan akhir, mengakibatkan lahan pembuangan semakin membludak. Sehingga perlu dicarikan cara baru dan kreatif untuk mengurangi jumlah sampah. Salah satunya daur ulang. Proses daur ulang aluminium dapat menghemat 95% energi dibanding dengan memproduksi produk aluminium baru dan mengurangi polusi udara sebanyak 95% jika dibandingkan dengan ekstraksi aluminium dari tambang hingga prosesnya di pabrik. Dengan mendaur ulang aluminium, dapat menghemat satu energi yang cukup untuk menghidupkan TV selama 3 jam atau setara dengan setengah galon bensin. Namun jika tidak didaur ulang, mirip seperti limbah plastik yang butuh 500 tahun untuk terurai. Daur ulang semua jenis logam juga akan mengurangi emisi karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer, mengurangi polusi air, dan mengurangi biaya pada umumnya. Kaleng aluminium yang sudah tidak digunakan dapat didaur ulang dan kembali ke rak-rak penjualan di supermarket dalam waktu sekitar 60 hari. When the butterflies turn to dust. It's too hard to sleep. I got on the floor, nothing on me. Barangkali kertas merupakan produk yang selalu digunakan setiap hari. Tak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan kertas dalam berkegiatan sehari-hari.
Namun terkadang kita menghambur-hamburkan kertas tanpa berpikir lebih jauh mengenai konsekuensinya yang seharusnya bisa diminimalisir serta dihemat pemakaiannya. Tapi tahukah Anda, ada beberapa fakta mengejutkan di balik penggunaan kertas. Di Amerika, untuk memproduksi surat kabar setiap minggunya, sebanyak 500.000 pohon yang ditebang. Namun jika mendaur ulang kertas yang digunakan untuk surat kabar, akan menyelamatkan sekitar 75.000 pohon per harinya. Untuk memproduksi 16 rim kertas diperlukan 1 batang pohon. Padahal 1 batang pohon dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk 3 orang bernapas. Untuk itu, meminimalisir dan menghemat penggunaan kertas serta mendaur ulang kertas mungkin menjadi salah satu solusi. Faktanya, menurut Purdue Research Foundation and US Environmental Protection Agency, mendaur ulang 1 ton kertas menyelamatkan kira-kira 17 batang pohon. Mendaur ulang kertas menggunakan 60% energi yang lebih sedikit dibandingkan membuat kertas dari batang pohon. Proses daur ulang kertas itu sendiri dipercaya dapat mengurangi sekitar 73% pencemaran udara apabila dibandingkan dengan pembuatan kertas dari bahan mentah. Kertas mungkin menjadi barang atau produk yang sangat dibutuhkan, namun jika memakainya dengan bijak akan membantu menyelamatkan lingkungan. Selain botol plastik, aluminium, dan kertas, botol kaca juga merupakan salah satu penyumbang limbah rumah tangga. Atau sebagai contoh, setiap rumah tangga di Inggris menggunakan 330 botol dan toples kaca selama setahun. Lalu bagaimana nasib limbah botol-botol kaca tersebut? Sebagaimana aluminium, kaca juga dapat didaur ulang, bahkan dapat didaur ulang berkali-kali tanpa kehilangan keasliannya. Namun yang mengejutkan, bahan kaca yang dibuang ke tempat penimbunan sampah dan tidak didaur ulang akan sulit terurai. Dengan mendaur ulang 1 botol kaca, berarti dapat menghemat energi sebanyak 100 watt bola lampu yang menyala selama 1 jam atau TV berwarna yang menyala selama 20 menit. Selain itu, setiap penggunaan 1 ton botol atau toples kaca daur ulang dapat menghemat emisi karbon dioksida di udara sekitar 670 kg. Produksi kaca membutuhkan pasir, soda, dan kapur, sehingga kaca sangat ideal untuk didaur ulang. Daur ulang kaca tidak akan mengurangi kualitas kaca yang dihasilkan. Selain menjadi produk rumah tangga, kaca didaur ulang juga dipakai sebagai bahan bangunan dan jalan seperti glass vault, yaitu bahan pelapis jalan dengan menggunakan 30% material kaca daur ulang. Pemirsa, itulah informasi tentang fakta mengejutkan di balik limbah rumah tangga. Daur ulang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meminimalkan jumlah sampah serta meningkatkan nilai ekonomis suatu barang. Dengan mendaur ulang, setidaknya kita dapat mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Selain itu, selalu memulai dari diri sendiri dan hal-hal yang sederhana agar dapat memberikan efek yang berarti bagi lingkungan kita. And I can't stay. Just let me hold you for a little longer.